Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang kasus PT Hansen International Tbk yang akan dibahas oleh Perkenalkan, nama saya Reza Rahman Andi Wicaksono, absen 26. Saya Rini Nuryatuti, absen 27. Saya Rizky Cayaning Putri, absen 28. Saya Sabida Zahra, absen 29. Saya Zaki Dimas, absen 30. saya Yulia Rahma Mardika, absen 31. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi kasus PT Hansen International Tbk. PT Hansen International pernah terbukti melakukan manipulasi penyajian laporan keuangan tahunan untuk tahun 2016. OJK pun menjatuhkan sanksi baik untuk perusahaan maupun direktur utamanya, Beni Cokro. Dalam pemeriksaan yang dilakukan OJK, ditemukan manipulasi dalam penyajian akuntansi terkait penjualan kafling siap bangun dengan nilai gross 732 miliar, sehingga membuat pendapatan perusahaan naik tajam. Dalam jual beli tersebut, Hansen International melakukan pelanggaran standar akuntansi keuangan 44 tentang akuntansi aktivitas real estate. OJK mempermasalahkan pengakuan dengan metode akrual penuh, meski dalam LKT 2016, transaksi tersebut tidak diungkapkan di LKT 2016. Sementara jika berdasarkan dengan akuntansi aktivitas pengembangan real estate, pendapatan penjualan bisa diakui dengan metode akrual penuh dengan syarat telah memenuhi kriteria termasuk penyelesaian perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB yang tidak bisa dibuktikan oleh perseroan. Menurut OJK, dengan tidak menyampaikan PPJB kepada auditor yang mengaudit LKT PT Hansen International Tbk, membuat pendapatan LKT 2016 menjadi overstate dengan nilai material 613 miliar. OJK menjadi tersesatkan dan tidak dapat menggunakan kewenangannya untuk memerintahkan PT Hansen International Tbk melakukan koreksi atas LKT PT Hansen International per 31 Desember 2016. Karena rekayasa LKT tersebut, OJK menjatuhkan sanksi PT Hansen International Tbk dikenai denda sebesar 500 juta dan perintah untuk melakukan perbaikan dan penyajian kembali atas LKT 2016. Sementara CEO PT Hansen International, Beni Cokro, dijatuhi sanksi denda 5 miliar. Dan juga direksi lainnya dikenakan denda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rini. Peranan manajemen dalam kasus. Manajemen perusahaan yang terlibat dalam kasus ini adalah Pertama, Beni Joko Saputro, selaku Direktur Utama PT Hansen International Tbk per 31 Desember 2016. Terbukti melakukan pelanggaran sebagai pihak yang menandatangani PPJB 14 Juli 2016 dan Representation Letter tertanggal 29 Maret 2017 dan tidak menyampaikan perjanjian pengikatan jual beli PPJB 14 Juli 2016 kepada auditor yang mengaudit laporan keuangan tahunan atau LKT PT Hansen International Tbk per 31 Desember 2016, sehingga mengakibatkan pendapatan pada LKT PT Hansen International Tbk per 31 Desember 2016 menjadi overstate dengan nilai yang material yaitu sejumlah 613 miliar dan tidak menyampaikan PPJB 14 Juli 2016 kepada Otoritas Jasa Keuangan sehingga menyebabkan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tersesatkan dan tidak memerintahkan PT Hansen International Tbk melakukan koreksi atas pengakuan pendapatan pada LKT PT Hansen International Tbk per 31 Desember 2016. Yang kedua, ada Adnan Tabrani selaku Direktur PT Hansen International Tbk per 31 Desember 2016. Bertanggung jawab atas kesalahan penyajian LKT PT Hansen International Tbk per 31 Desember 2016. Karena pelanggaran tersebut, Adnan Tabrani dikenakan sanksi administrasi berupa denda 100 juta rupiah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Peranan auditor dalam kasus PT Hansen International Tbk.
Sebagaimana diketahui bahwa setiap auditor haruslah memenuhi standar audit dan tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan. Namun dalam kasus ini, auditor memiliki kekurangan berupa kecermatan profesional dan perencanaan serta pengawasan yang memadai, sehingga bisa terjadi kecurangan di mana Hansen International Tbk sampai bisa melakukan manipulasi laporan keuangan. Hal seperti ini haruslah diperhatikan oleh auditor karena auditor haruslah lebih cermat daripada perusahaan, sehingga dapat memenuhi tanggung jawabnya dengan baik. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa Saudara Shirley Jokom selaku rekan pada kantor akuntan publik Purwantoro, Sungkoro, dan Surja yang melakukan audit atas LKT PT Hansen International Tbk per 31 Desember 2016 terbukti melakukan pelanggaran tentang tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit dan kode etik profesi akuntan publik Institut Akuntan Publik Indonesia tentang prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional karena dinilai tidak cermat dalam menggunakan kemahiran profesionalisme terkait pelaksanaan prosedur audit terkait penentuan apakah LKT PT Hansen International Tbk per 31 Desember 2016 yang mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Di sini Saudara Shirley Jokom selaku akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan STTD selama 1 tahun terhitung setelah ditetapkannya surat sanksi. Sekian ulasan dari peranan auditor pada PT Hansen Internasional, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabita. Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal I. Justini Septiana dalam suratnya mengatakan Shirley Jokom dari kantor akuntan publik Purwantoro, Sungkoro, dan Surja terbukti melanggar pasal 66 UU PM JIS paragraf A 14 SPAP SA 200 dan seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia. OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran karena tak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahun PT Hansen International Tbk untuk tahun buku 31 Desember 2016. Kesalahan yang dilakukan perusahaan adalah tak profesional dalam pelaksanaan prosedur audit terkait apakah laporan keuangan tahunan perusahaan milik Beni Cokro mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Kesalahan yang dimaksud OJK adalah adanya kesalahan penyajian overstatement dengan nilai mencapai 613 miliar rupiah karena adanya pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh atau full accrual method atas transaksi dengan nilai gross 732 miliar rupiah. Selain itu, dalam laporan keuangan tersebut juga tidak mengandung adanya perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB atas Kevling Siap Bangun tertanggal 14 Juli 2019 yang dilakukan oleh Hansen International sebagai penjual. Sekian ulasan dari saya, dapat dilanjutkan oleh Sagi Dimas. Selanjutnya, solusi untuk pihak terkait dan untuk kasus-kasus serupa agar tidak terulang kembali adalah seperti yang pertama, penguatan sistem pengendalian intern perusahaan. Dari berbagai pihak yang terkait kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan, maka harus dilakukan dengan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku. Misalkan, lingkungan organisasi sendiri dari sikap manajemen dan para karyawan merupakan dasar dari semua komponen pengendalian intern lainnya yang membuat organisasi menjadi disiplin dan terstruktur. Melakukan analisis dan pengendalian risiko sehingga dapat diperkirakan tindakan yang dapat meminimalisirnya. Dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dalam menilai kualitas kinerja dalam pelaporan keuangan. Pengendalian intern akuntansi. Pengendalian intern akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya efisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contohnya, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Pengendalian intern administratif
dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen atau dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi. Contohnya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada untuk kemudian diambil tindakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Yulia. Untuk selanjutnya yaitu poin kedua adalah bisa melakukan penguatan penerapan standar audit. Dalam melaksanakan tugas auditnya, seorang auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia, yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Selain standar audit, seorang auditor juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya. Yang bisa dilakukan seperti yang pertama, sebelum diterbitkannya laporan keuangan diperlukan pengawasan dan pengecekan apakah ada kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak oleh auditor. Kemudian mengajukan pertanyaan kepada klien yang tepat dan memeriksa dokumen, catatan, dan juga laporan. Dapat juga mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian dan juga melaksanakan kembali prosedur klien. Yang ketiga, kita bisa juga memberikan sanksi. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh seorang akuntan publik, dikeluarkanlah Peraturan Keputusan Menteri Keuangan PMK nomor 17 tahun 2008 sebagai landasan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik. Sanksi tersebut seperti sanksi administratif berupa sanksi peringatan, sanksi pembekuan izin, dan juga sanksi pencabutan izin. Sikap profesional dari akuntan publik timbul bukan karena rangkaian ancaman hukum administratif, perdata, dan bahkan pidana yang dapat menjeratnya dalam hal terjadinya pelanggaran tersebut. Akan tetapi, lebih karena memang dunia bisnis Indonesia membutuhkan suatu proses perjalanan yang sehat dan juga transparan. Sehingga dalam menyajikan suatu keberadaan suatu perusahaan melalui laporan keuangan tersebut, publik juga sangat membutuhkan akuntan publik yang benar-benar mempunyai kemampuan yang baik, profesional, dan juga independen, dan menjamin maksimumnya tingkat akurasi kebenaran dari hasil pernyataan pendapatnya terhadap laporan keuangan tersebut. Baik, itulah ulasan tentang hal-hal yang dapat dilakukan agar hal tersebut tidak terulang kembali. Sekian ulasan dari kami tentang PT Hansen International Tbk. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.